Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Power seluruh Indonesia, dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel The Power Family, channel Satu Rahim. Di channel ini kita membahas kisah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan kembali kakak saya yang kita tunggu-tunggu, kita dambakan, yaitu adalah Aoki Jou. Aoki Jou, sapa dulu Aoki Jou ke sobat-sobat Power di seluruh Indonesia ini. Selamat malam buat sobat-sobat Power Fam yang ada di mancanegara ini. Saya Aoki Jou dari Briges mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat Power seluruh Indonesia, sebelum kita mulai ke podcast, saya mohon untuk subscribe, like, comment, and share. Ya, kami tunggu supportnya. Ya, oke, terima kasih ya sudah hadir nih kedua kali dalam podcast kita Ya, nih. betul. Kakak saya ini betul-betul support terhadap saya, adiknya, dan terhadap tim kreatif juga sangat-sangat support. Kita kembali lagi podcast kepada Aoki Jou untuk sendiri. Ya, Aoki Jou. Aoki, bagaimana kabar, sehat? Ya, lumayan. Sekarang agak ya 80% sehat lah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah sudah membaik ya dari keadaan sebelumnya. Kalau di podcast sebelumnya kan Ani ya belum maksimal lah ya untuk berbagi cerita nih di channel kita ini. Nah, mohon maaf Pak, Bram ingatkan kembali di channel kita ini, yaitu adalah channel Satu Rahim. Di sini itu adalah berbagi kisah masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Yang Amin. tujuannya berbagi kisah masa lalu itu hanya berbagi pengalaman, hanya berbagi cerita, tidak ada niatan negatif sedikit pun. Ya, saya ingatkan kembali, yang baik boleh diikutin, yang buruk jangan ditiru. Betul. Ya, gitu. Oke, kalau Aoki itu bergabung di dalam keluarga besar tuh di tahun berapa sih, lebih tepatnya tuh? Boleh ngerokok dulu ya? Ya, mangga, Ngerokok biar. santai aja lah. Iya. Benar. Sok kemeteran mun jeung senior teh euy. Gini, Isi salah. kurang lebih dari tahun 90 ya. Saya bergabung di keluarga besar Briges itu tahun 90 waktu saya sekolah. Pertama saya sekolah di SMP 30 dan pindah ke SMP BPP. Itu. Yang saya pernah sebutkan, saya di BPP ketemu dengan almarhum Wong. Almarhum Awong. Tempat parkir motor saya di situ. Di sekarang mungkin Cafe G ya. Cafe G, kafenya Doni saat ini. Yang rekan kita sendiri, Kang Doni gitu. Nah, saya bergabung di situ. Baru berapa orang lah, nggak banyak di situ dulu. Di Pandepenter itu. Iya, nggak banyak. Sekitar masih bisa dihitung jari lah ya. Dan motor juga sama, masih agak sulit. Ya namanya kita baru lah ya, istilahnya baru kumpul lagi dengan mulai angkatan abang kan gitu ya. Terus angkatan yang ke bawahnya Kang Chandra Ocan, Mbah Moto, terus Ayudi Menpo. Kayak ada Andri Sadam. Nah, itu angkatannya abang kan, kakak kita ya. Yang
kita sangat hormati dan mendidik kita ya Ya. dari kecil. Jujur saya dididik kecil sama beliau ya, dengan Kang Sony juga gitu. Itu mungkin ya awalnya. Ya, untuk podcast yang kedua ini saya mencoba menelisik lebih dalam lagi nih. Bagaimana sih perjuangan kakak-kakak saya ini pada zamannya? Karena sudah pasti kan setiap zaman berbeda dan setiap orang punya sejarah masing-masing. Ya betul. Ya. Yang Bram ingin tahu tuh kejadian dahulu pada saat tertembak. Itu Bram dapat kisah itu dari salah satu kakak Bram juga ya. Tuh. Makanya dalam podcast ini Bram mengundang kembali Aoki karena Bram sendiri ingin tahu dahulu kala itu seperti apa sih berjuang untuk keluarga besar ini sampai terkena tembakan. Itu ada dua kemungkinan ya, karena sampai sekarang ini tidak terungkap juga ya. Mungkin itu ada faktor musuh atau dari lawan, atau memang itu spontan di jalan mereka merasa tersinggung dengan saya gitu ya. Makanya saya sendiri bingung gitu kan. Saya sendiri bingung, dan itu waktu kejadian itu jadi saya kebokong dari belakang. Tertembak di belakang ya? Dari belakang, bukan depan-depanan gini gitu. Sempat ada kontak fisik. Dan tidak tahu itu siapa yang menembaknya? Tidak kenal, tidak tahu. Tidak kenal dan tidak tahu. Waktu kejadian itu saya lagi sendiri, dia berdua. Maklumlah lagi masa-masanya ya. Itu mulai terjadi peperangan di situ. Dulu sistem di kami itu sistem gerilya kalau perang tuh. Artinya sistem gerilya tuh kita 2 orang, dia 2 orang, kita ketemu di jalan kita hajar. Tanpa menggembor-gemborkan ya? Ya karena kita kan istilahnya membela organisasi lah gitu kan. Dan yang saya lebih salut itu dulu perjuangan kakak-kakak saya ini apabila terjadi sesuatu nggak pernah bikin LP. Walaupun kakak saya yang terkenanya gitu. Pasang badan kita semua. Karena dianggapnya itu adalah suatu konsekuensi ya. Konsekuensi dalam bergaul. Karena sudah menyadari gaulnya hidup di jalanan. Tuh. Sudah tahu bagaimana efek-efek akibat buruk dari hidup di jalan. Betul. Maka dari itu kakak saya itu tidak pernah membuat satu laporan ke polisian, nggak pernah cengeng lah. Itu yang saya salut, gitu. Iya. Karena mungkin dulu ada dibentuk sistem ospek untuk bisa hidup di dalam kerasnya dunia ini ya. Ya mental ya, pendidikan mental kita dengan solidaritas kita kepada organisasi. Nah disitulah sebenarnya Brigesti dibilang organisasi paling muda di antara yang lain. Iya. Kalau menurut saya gitu kan. Nah, dikarenakan di kami dibentuknya keluarga dan saling membantu, disitulah saya merasa inilah tempat saya. Dan begitu saya ketembak juga, saya tidak ada yang diberitahukan sama saya siapapun. Awalnya. Iya. Awalnya tidak ada yang diberitahukan siapapun. Dan itu tidak berasa sebetulnya. Yang Bram pernah dengar sempat tidak langsung dilarikan ke rumah sakit ya? Enggak. Sempat saya diselamatkan ke rumah almarhum Ababab dulu ya? Ya. Rumah almarhum Ababab dulu ya? Ya. Itu berasa pas waktu saya di BPI. Pas waktu jalan di BPI, saya merasa lemas di situ. Saya berhenti di kios, minum dulu teh botol. Pas saya bangun di mana sih ya di tertembaknya?
Ini di punggung. Oh, oh iya benar ada Ini bekas kan, ya. ya. Iya. Sampai saya operasi sini, operasi ada nyangkut di sini proyektilnya. Nah, itu tidak kelihatan aparat atau apa tidak. Tapi kayak anak motor aja gimana gitu. Iya. Anak motor gitu kan. Tidak tahulah siapa ya, Tidak tahu misterius siapa lah. pelaku, misterius lah karena motornya juga mirip gitu. Kita Kayak tidak motor bisa bentuk-bentuk kita juga kita gitu tidak kan. bisa sudon ya, tidak Iya, bisa nggak bisa sudon. nggak bisa fitnah karena menuduh seseorang tuh harus ada dengan bukti real. Tuh. Pada saat tertembak itu yang saya dengar ayah, mohon maaf juga kalau saya salah, mohon dikoreksi. Tidak terasa lalu ke rumah almarhum Babab Ya, beristirahat di sana, udah merasa tidak kuat. merasa tidak Tidak kuat. kuat karena kaki saya ini mulai. Itu kan pasti ada darah tuh terus keluar. Nah, itu karena mungkin saya kaget juga punya musuh di mana ini. Karena saya merasa benar-benar dibokong, di stopan kok saya dihajar ya. Karena pada saat zaman itu walaupun gangster-gangsteran kan tidak ada juga yang pakai pistol ya. Nah, Kalau golok mungkin ya, samurai. makanya ini apa? Ini siapa kan gitu kan? Saya bingung juga. Ya ada lah beberapa gerilya orang mungkin ya, saya juga tidak tahu. Nah, waktu kejadian itu saya merasa berasa di badan saya tuh, saya merasa lemas. Makanya saya mampir di kios, minum teh botol sambil duduk, kelihatan di situ darah. Loh, ini ada darah dari mana? Saya peganglah punggung saya. Loh, kok punggung saya ini basah? Kelihatan darah. Darah dari. Jadi tidak ada rasa seperti panas atau apa di badan tuh tidak ada. Tidak terasa aja ya? Tidak terasa. Begitu saya lewat ke teman ke daerah Babab itu almarhum, saya merasa benar-benar sudah tidak kuat, lemes di situ. Saya tidak kuat menjalankan motor. Akhirnya saya berhenti, saya jalan, itu sambil saya kaki diseret yang kanan. Karena apa? Nggak bisa gerak? Ya, kayak semacam lumpuh. Oh, karena mungkin karena keluar darah terlalu banyak itu ya. Kalau menurut prediksi dokter menyerempet tulang punggung. Oh, pengaruh ya. Iya. Reaksi. Nah, di situ saya mampir, tapi lucu juga. Jadi ingat almarhum. Astagfirullahaladzim ya. Begitu saya ngetok ke rumah almarhum, ke Babab, keluar istrinya kan. Saya duduk, minta minum. Kebetulan bapaknya lagi keluar ke rumah temannya di sebelah. Pas dipanggil, dia kan punya penyakit asma tuh. Iya, almarhum Bapak itu ya. Ya, punya penyakit asma. Pas dia meluk saya, ayo katanya di sebelah sini, pindah. Ngeliat di kursi darah. Kamu kenapa ketusuk? Kayak gitu. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti ini kenapa. Kayak gitu. Terus pegang darah semua. Dia yang kaget, jadi saya yang bantuin dia. Yang bantuin Babab ini saya. Karena Shock dia, almarhum kan? Bapak bengek, akhirnya jadi makin ngurus. Jadi saya yang nolong Bababnya ini. Aduh. Ayo, almarhumnya. Akhir. Kebetulan ada saudaranya di situ. Ada saudaranya, saya manggil saudara aja. Ini kenapa, Babab? Nah, akhirnya istrinya datang, dikasih obat semprot gitu. Nah, mulai segar Bababnya. Baru saya dibawa ke belakang rumahnya. Ada masalah apa? Katanya ketusuk. Tolong liatin. Saya buka jaket, buka baju di situ, dibantu sama Bababnya sendiri. Terus dilihat, wah, ini ragu juga nih, luka apa katanya. Kamu kena apa ini? Saya juga nggak ngerti ini kenapa, karena saya taunya saya keluar darah pas saya minum teh botol, kok ada darah dari mana gitu kan. Karena saya tidak dengar. Sampai hari itu belum tahu ya. Nggak tahu. Ketembak tuh nggak tahu ya. Nggak tahu sama Belum sekali. tahu ya. Belum tahu sama sekali. Dikiranya ada apa, luka apa gitu ya. Ya, karena tidak ada yang membokong saya dari belakang yang nusuk, tidak ada gitu. Emang sebelumnya ada kontak fisik dulu gitu kan. Sekitar siang jam 11 lah ada kontak fisik saya dengan seseorang, masih teman-teman rekan sekolah. Nah, sekitar jam 2 baru ada kejadian itu. Gitu kan.
Itu juga di jalan, lagi saya jalan naik dari motor gitu. Terus kelanjutannya dari rumah almarhum Ababab, Nah, dari Babab itu Babab sempat kontak-kontak teman, kawan-kawan yang lain, kakak-kakak saya yang lain. Datanglah kakak kita yang lain tuh ngejemput. Bawalah saya ke rumah sakit. rumah sakit mana? Pindad. Pindad. Ya, secepatnya yang dekat. Ke rumah sakit Pindad, tidak sanggup. Akhirnya saya bawa muter dulu ke mana tuh? Aduh, daerah mana tuh? Pokoknya Cibadak. daerah Cicahem di sana tuh. Bawa ke sana, ke klinik, nggak sanggup juga. Akhirnya bingung nih kakak saya nih. Ini bawa kemana katanya? Karena mungkin di situ yang nolong tuh kakak saya tuh Mbah Motul sama kakak saya satu lagi Yoga Sinyo. Yoga Sinyo. Ya kebetulan yang bawa mobil dia kan. Nah, udah aja katanya taruh aja lah di sawah aja katanya. Kalau dia meninggal. Golerkeun we lah cenah di sawah. Geus kumaha deui? Dikiranya mungkin saya udah meninggal kan. Padahal saya masih dengar. Masih dengar itu halnya? Masih dengar saya. Cuman saya nggak ngomong kan masih dengar karena nutup lubang bekas peluru ini kan. Karena setiap saya napas itu dia keluar darah. Akhirnya saya pegangin dari situ. Saya bilang, kok tega naruh di sawah itu kayak apa aja. Udah aja taruh di teras rumah saya gitu. Nah, akhirnya punya ide lah kakak kami itu. Hampir langsung ke rumah, dibawa ke rumah. Jemput orang tua saya. Bawa langsung ke Hasan Sadikin. Langsung di situ tindakanlah operasi. Dulu bukan Hasan Sadikin ya, dulu Cibadak. Cibadak Ya. masih Cibadak. Terus akhirnya diobati oleh dokter. Ya, ditangani langsung operasi Itu besar. bisa. Kan Masih yang bisa. saya tahu kalau luka tembak tuh harus ada laporan ke polisian. Ada, karena ibu saya di situ. Oh, ada ibu orang tua. kan dibawa. Jadi kakak saya langsung bawa ke rumah, dikasih tahu bahwa saya keadaan seperti ini, kena luka. Ini juga lukanya dari mana? Karena saya yang telepon ke kakak saya itu. Langsung ibu saya nggak lihat kesana kemari lagi, sempat nggak pakai jaket, malah pakai daster, langsung dibawa ke Cibadak. Ke situ. Di Cibadak langsung ditanganin. Ada dokter forensik, ada apa, dijawab sama ibu saya, dijawab. Saya sempat sadar. Ada sempat nggak sadarnya pengen tidur, benar-benar berat pengen tidur. Saya berusaha terus untuk tidak tidur, terus sambil baca-baca. Alhamdulillah, pas begitu nyampe Cibadak, saya malah duduk. Sebelah yang kena bacok, yang kena apa. Pada teriak-teriak. Udahlah, itu garah raneng anjing maneh cing teh. Karek anjing menang bacok anjing ngira riweuh cing teh. Hai. Nya gaya koboy keluar. Koboy, ya. Kesel ya. Cengos, kagok cengos ya. Aing mah ditembak ya. Aing tembak we teh sombong teh gandeng cicing. Kalem. Yang penting Mana kebacok, aing ge ketembak ya. Mana karek bacok anjing sabaraha jahitan, aing mah ketembak kan gitu kan. Sabaraha jero kan gitu kan, proyektil di beuteung urang. Akhirnya segitu. Geus garaneng lah. Gandeng maneh cing teh. Cari cing teh. Aing nggak bacok, kieu. Sampai pada mabok kan mereka. Kalau saya normal di situ, enggak kena alkohol, enggak kena apa-apa. Ya sempat ngotot, sempat mau berantem saya sama pasien sendiri. Kering kene teh. Iya, mau berantem. Saya turun. Geus atuh maneh duel jeung aing di dia ayeuna, sok mumpung di rumah sakit. Saat itu anu bener-bener parah cinta ayeuna. Aing dibacok, aing naik dendang we. Paduli kan maneh ulah gandeng, aing rek tenang gitu. Nah, dokter melerai di situ semua. Akhirnya dokter forensik juga dikasih pengertian sama ibu saya. Ibu saya ngotot untuk tetap cepat ditindak karena harus ada tindakan operasi. Masalah apa-apanya ntar diurus di Belakangan. Yang penting selamatkan dulu. Yang saya dengar itu dari Ya, soalnya saya tuh sempat cari informasi juga. Sempat bersikeras antara keluarga dengan dokter. Betul. Karena dokter forensik beranggapan ini tidak bisa dilakukan pertolongan dulu sebelum datangnya polisi. Ya.
tetapi kan akhirnya berdialog, Dokter bermediasi, semua. mungkin akhirnya ketemu titik deal, yaitu adalah obati dulu, baru urusan belakangan. diproses. Karena terkait ke sumpah dokter. Iya. Ya, sumpah Iya. dokter tuh obati dulu tanpa melihat adanya peristiwa apa gitu. Lanjut ceritanya. Ya setelah dari situ masuk ke ruang operasi, ya udah Udah langsung tanganin lah ya, langsung ditangani, lega. ya udah langsung masuk ruang ICU. 2 hari lah di ruang ICU. Mulai pindah kamar, ya alhamdulillah saya bisa diperbolehkan pulang, tinggal berobat jalan, terus berobat jalan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih Alhamdulillah. dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tim kreatif mau nanya apa? Ini kan dapat cerita juga dari kakak-kakak, izin bertanya ini ya. Dulu pernah ada kejadian AA diculik sama tim rival dan kepala AA dililit sama kawat, itu ceritanya gimana? Tim apa? Tim rival, tim sebelah. Oh, ini. Itu bukan diculik sebetulnya. Itu waktu kejadian balap motor. Itu sebelumnya saya emang ada penyerangan, tapi salah sasaran. Terus? Yang kena adiknya anak GBR. Oh, itu lagi posisinya lagi road race ya? Enggak, di Glel sebelumnya, sebelum road race. Oh, itu terjadinya. Nah, kejadiannya seminggu sebelum road race. Nah, itu kejadiannya seperti itu karena kami kaosnya sama. Nah, kaosnya sama. Kebetulan di situ semua sudah beres-beres. Udah kejadian itu ya, udah kejadian di Glel itu. Kejadian saya ya mungkin ngebalik-balikin meja ya di Glel ya dulu, sampai ngebalik-balikin meja apalah, sampai jalan aja di atas meja kan gitu kan. Untuk ngerapikeun. Ya ada tim rapi. Ada tim rapi. Tim beberes. Nah, sempet ribut rame, udah dari situ saya merasa ya kan tidak tahu tuh yang orang dipukulin yang mana gitu kan. Ingat Saya lah ya. udah lupa aja. Pas waktu kejadian road race, saya terakhir mau pulang dipanggil sama anak kecil pedagang rokok. Itu katanya ada yang mau ada yang manggil. Saya samperin karena ngelihat cuma 3 orang. Kan dulu ngerasa Jagonya. ya jagoan lah gitu kan. Kan beliau tuh mantan panglima. Ya dulu sempat menjabat juga kan. Mungkin saya yang kedua mungkin ya setelah Kang Chandra Ocan ya. Dipercaya untuk salah satu megang tongkat komando untuk masalah panglima perangnya gitu ya. Situ saya samperin. Gitu disamperin, saya ditinggal langsung. Ditutup. Pas di SMA 20 kejadian di road race tuh. Dari situ lihat gelagat udah nggak enak, saya mukul duluan karena sudah nggak nyaman kan, udah terancam jiwa saya juga. Insting ya, Nah, insting anak jalanan. naluri saya udah wah ini udah saya dikeroyok, ya udah saya pukul duluan, saya ambil batu hajar, malah saya yang dikeroyok. Masuk lagi rumah sakit Advent. Setelah masuk rumah sakit Advent, dibawa sama almarhum Kang Erma, sama Kang Chandra Ocan di situ, pakai mobil TAF-nya. Dibawa karena mungkin ngelihat adiknya keluar darah, saya keluar darah banyak dari kepala, dari sini karena saya kena batu ya. Dan udah lolos dari situ, saya dibawa ke rumah sakit. Kang Sony malahan istrinya siapa? Teing ya, yang pertama ngelapin saya sama istrinya Mbah Mutul tuh, yang ngelapin saya darah saya. Langsung saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit salah satu kakak saya tuh ya nyeret dokter untuk
cepet-cepet ngobatin atau nanganin saya. Jadi lagi keributan di situ. Dengan dokter. Jadi saya nggak diobatin, akhirnya kita kabur masing-masing. pakai angkot. Sama saya nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Aduh, bener. Ya itulah perjuangan. Kakak-kakak terdahulu ya. Lumayan ya ekstrim juga ya kalau diingat sekarang. Wah iya ya parah juga gitu kan. Orang lagi butuh dokter, mau dokter diributkan. Jadi emang kakak kita betul untuk secepatnya ditangani. Karena rasa peduli teh Ya, hanya karena ini didiemin. Karena kan harus ada pihak yang bertanggung jawab. ya, Sementara kakak kita fokus ke pengobatan. ke pengobatan. Diseret lah dokter, ditarik. Di situ jadi rame gitu kan. Akhirnya security apa-apa ribut rame. Ya kabur lah kita kan. Saya juga nggak mau. Ya pengen selamat lah semua Ya. kan. Akhirnya nggak diobatin. Nggak diobatin, darah Kabur. keluar. Ya. Pindah rumah sakit itu. Enggak, ya nggak boro-boro pindah rumah sakit. Cepet pengen pulang aja. Oh jadi Diobatin di rumah jadi nggak aja. diobatin masalah. Aduh. Itu juga masuk klinik. Di klinik baru. Di klinik kasih perban, kasih apa. Pulang ke rumah. Kebetulan ada orang tua saya, ada papa saya. Papa saya ketawa lihat saya berdarah. Ya pakai perban. Kenapa kamu pakai perban? Kelahi masih kalah. Iya itu. Ah, laki-laki berkelahi masih kalah. Diketawain saya. Bawa lagi tuh senjata parang, lawan kalau kamu berani. Yang tadi kata Botek bilang kan, wani. Nanti wantun gaskeun, teu wantun bobokeun, obokeun. Orang tua saya prinsipnya emang gitu. Kalau untuk masalah apa? Gelutnya. Ya masalah berantem yang gitu-gitu, ya saya emang dulu dididik sama almarhum bapak saya gitu. Kamu berani lawan, nggak berani kamu minta maaf. Udah segitu aja. Ya. Yang penting kamu jangan mencuri. Itu yang paling Ya, itu dipegang. paling- Ya, Biasanya orang pedomannya. tua paling larang culas. Kalau berantem masih laki-laki lah ya. Ya, laki-laki lah gitu. Nah, ada kisah apa lagi nih yang ingin dibagikan di channel kami yang kira-kiranya adik-adik ini belum tahu lah cerita tersebut gitu. Ya, banyak. Dulu saya sempat disuruh ya sama kakak saya, sama kakak-kakak saya di Briges tuh. Kasih uang 5.000. Harus jadi Indomie 10 biji. Harus jadi misalkan telur setengah kilo. Uang 5.000, rokok 3 bungkus, 4 bungkus. Kan bingung. Sedangkan sendiri saya nggak punya uang ya. Berarti Jarang cerita pulang itu ke tuh- rumah. Begitu. Berarti cerita itu tuh terus warisannya ya. Warisan sebetulnya ya untuk anak-anak sekarang ya alhamdulillah enak lah ya. Karena Ya. emang kita sudah terbentuknya lain kan. Kalau dulu emang kita mencari jati diri kan. Sampai saya bingung juga ini saya gimana uang 5.000 kan. Akhirnya bagaimana tuh acaranya? Ya masuklah saya ke toko dengan teman. Ada partner saya yang nggak usah disebutkan saya namanya sama saya. Jadi cuma modal dompet dikeluarin gini, pesan udah dibungkus. Berapa? Harganya? Oh maaf mbak, ntar uangnya kurang. Larilah saya ke motor. Kabur. Ya. Nah pas giliran kabur putus rantai. Kalau itu kan Itulah, ya, ceritanya banyak. berbeda-beda, tapi Iya. warisannya itu tetap sama. Kalau kalau nanti tonton di channel kami juga ada tuh Deden. Kiosnya digembok sama Kang Boy. Ada yang digembok, ada yang pakai paku. Pakai dibengkokin. paku diselot. Ya. Agar si Ya. pedagangnya nggak bisa keluar, kejar Ya, kita. Ya, dia cuma teriak-teriak di dalam itu ya itu salah satu sejarahnya dari kami mungkin pewaris Ya, sejarah. warisannya dari Warisan. para pendahulu. Ada pendahulunya gitu. Ada cerita apa lagi ya yang belum pernah nih? Mungkin adik-adik atau
sobat-sobat power di seluruh Indonesia ini belum pernah tahu nih? Cerita yang belum pernah tahu di ini ya. Waduh, banyak sekali sih kalau cerita tuh di keluarga besar kita tuh ya nggak bisa di ini ya. Banyak yang lupa juga, banyak. Banyak yang lupa juga ya. Iya, banyak. Iya. Udah biasa lah. Tapi ya cukup menarik juga tadi cerita masa lalu dari Jadi gini. kita. Waktu saya ngejabat jadi Panglima Perang Briges tuh, 3 orang. Kang Buno, Kang Elia, saya. Kami selalu di depan. Tidak pernah kami menyuruh anggota atau adik-adik kami di belakang atau di depan. Tetap kami yang paling depan, adik-adik kami di belakang. Dulu ada istilah eksekusi. Apabila kabur. Ya, apabila dia kabur. Karena apa? Di sini biar terjalin kekompakannya. Kenapa saya paling depan? Kenapa teman saya Kang Erwin Buno, Kang Ilyas paling depan? Gaya kami gaya Indian. Kayaknya saya tahu Indian di kanan. Serang, ya kita paling depan. Bukan serang. Ini yang dimajuin adik-adik kita. Kebanyakan sekarang gitu. Yang tua-tuanya di belakang. Gitu kan? Kalau yang sekarang, kalau zaman dulu nggak gitu. Kita Panglima yang depannya. Panglima yang terdepan, Panglima yang pertama kena, yang ngebalakan. Nah, dan kenapa misalkan Panglima disitulah strategi Panglima yang harus menguasai lokasi, menguasai situasi, menguasai lawan seberapa banyak. Nah, di situ kami pecah. Mana grup untuk anak-anak motor misalkan dari bawah, grup mobil dari atas, atau motor dari atas dibagi dua nih, motor semua bagi dua. Jadi pas masuk kita bareng-bareng. Nah, jadi kena kan kepergok semua gitu. Nah, di situ barbarannya gitu. Baru itu ya. Nah, kalau dulu kan kita masih percaya dengan adanya mistik yang gitu-gitu ya. Ya sempat kami berilmu, terus sempat pasang susuk apalah gitu ya. Karena kita nggak nutup ya. Karena kita nggak nutup. Setiap pembukaan perang paling depan ya. Ya, ada kekhawatiran juga ya. Ya kita harus tahan bacok kan gitu kan. Dulu sempat kita berguru kayak gitu-gitu. Sampai saya pasang susuk ada 30 mungkin di punggung. Kayak bulat kayak dari bearing gitu. 30 di tangan apa. Karena ya untuk menjaga diri sendiri gitu kan. Jangan sampai terulang kena bacok, kenapa. Jadi orang bacok kita istilahnya mau di golok datang 10 sekalipun kita santai aja gitu kan. Bukan santai berarti kita diem. Santai itu kita pede gitu ngelawan. Masih nagenan ya. Iya. Ngelawan tapi tenang gitu. Makanya yang nyerang ke SMA 7 jarang ada yang menang, gagal semua. Nah, dulu pendahulu kita nih sangat-sangat gentle. Dan alhamdulillah pendahulu-pendahulu kita ini sebenarnya walaupun tersebar tapi ya terkenal gitu. Ada Aochan di Pepe, Ya. ada Aiwong di Sundawani, Betul. dan lain-lainnya lah yang tidak kesebutan juga banyak ya. Banyak yang tidak. Jadi walaupun tersebar ya tetap disekenin. Itulah hormat saya terhadap saudara-saudara saya gitu. Kalau kegiatan masih proyek aja ya. Iya. Belum ada yang kemarin itu lagi bangun apa itu? Spare part. Nah, untuk satu untuk spare part yang sekarang saya jalani itu kan masih tahap pembangunan. Kalau properti ya saya stop dulu karena harga material ya yang cukup lumayan sekarang. Jadi sekarang saya ke pemasangan semacam IndiHome atau WiFi ya, tapi dari XL.
Dari Excel itu ya? Ya, saya megang sejauh barat. Kebetulan Oh, gitu. mantap. Bisa pasang di sini gratis Bisa diatur. Tinggal ya ntar billing belakangan lah. ya gampang lah, tinggal pay aja ke saya udah. Ntar. Gitu. Atau ada orang yang masang aja. Yang gitu-gitu bisa diatur untuk saudara atau adik-adik kita sendiri. Ya, terakhir lah untuk pesan-pesan moral atau pesan-pesan untuk keluarga besar kita nih. Karena kan zaman sudah berbeda ya. Saat ini organisasi besar kami itu yang bernamakan Brigade Indonesia sudah menjadi ormas dan punya cara tersendiri untuk berkembangnya karena sesuai dengan zamannya dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Betul. Ya. Saya Tapi sebelum itu Bro mau tanya juga, masih dalam struktur ya sebagai Hankam. di Hankam masih diperbantukan. Terus di OKK dibantukan juga. Di mana-mana saya masih Dibantukan juga. Karena kalau lihat posisi saya udah habis jabatan sih. Sebenarnya hanya untuk mendidik ya. Jadi Mendidik ya, agar generasi ini bisa lebih baik. ya jadi dan yang tua jangan sampai hilang kan gitu kan. Yang tua-tuanya jangan sampai hilang untuk mendidik adik-adiknya, apalagi sekarang adanya KPM. Pelajar mahasiswanya Briges ini yang Itu kita harus tumpuan untuk Briges bisa berkembang dengan nuansa baru adalah KPM. KPM. Mudah-mudahan KPM bisa berkembang lebih baik lagi dengan caranya sendiri. Ya. Gitu. Ya, pesan-pesan moralnya Ya, pesan-pesan saya kepada khususnya Briges atau kepengurusan Briges semua untuk lebih kreatif dan lebih mungkin lebih di strukturnya ya, lebih di ini lagi di maintain lagi ya, di manage lagi strukturnya. Karena bukan apa-apa, takut banyak oknum lah. Sekarang tuh yang takutkan itu kita tuh oleh oknum. yang memanfaatkan. Ya, itu yang ditakutkan itu. Jadi struktur dibenahi, sedang dibenahi sekarang tuh kan. Struktur sedang dibenahi. Semoga menambah maju, semakin jaya di tanah legenda ini dan tetap solid. Mungkin segitu dari saya, Oki Joe, salah satu dari ya pejuang lama atau dibilang ya orang-orang yang dulu brengseknya di Briges mungkin ya. Ya, salam juang abadi. Nah, yang paling terakhir, ajakan sobat-sobat power di seluruh Indonesia ini untuk subscribe, like, comment, and share. Saya nyebutnya wakilan kubra. Barang-barang aja ya, barang-barang ya. So, Kayak gitu ya. Sobat-sobat power seluruh Indonesia, mohon untuk subscribe, like, comment, and share. Agar channel kami ini dapat berkembang lagi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk semua sobat-sobat power. amin. Ikutin, Ya udah deh. Nah, jadi kikian unggul tuh. Kan ngikutin. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ngarang kayak kelancengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.